kami melihat Indonesia ini luas. Jangan hanya membangun di satu lokasi. Karena itulah mengapa kita merencanakan mengupgrade lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Di-upgrade kota-kota itu supaya tumbuh berkembang. Tapi kalau kita hanya membangun satu lokasi, dan satu lokasi itu bukan untuk kegiatan perekonomian, tapi untuk kegiatan pemerintahan, Kalau pemerintahan itu artinya yang bekerja di situ siapa? Pegawai pemerintah, bukan pabrik, bukan industri, betul tidak? Nah, jadi kami ingin anggaran kita yang terbatas itu dipakai untuk membiayai kebutuhan negeri daripada keinginan 1-2 orang. Jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan ada janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya baik-baik aja itu. Sini lo ya fansnya Anies, gue bilangin nih. Itu Anies jawab pakai data, cuman biar kelihatan ganteng doang. Data langkah realnya kagak ada. Anies bilang libatin saintis kan kemarin. Pakai data dan menggunakan saintis untuk terlibat. Gak usah, gue aja sini sarjana kelautan. Gue bahas simple. Nih lo semua pahamin ya. Pertama, lokasi PLTU Suralaya dulu yang katanya jadi penyebab utama polusi Jakarta. Gue gak usah ngomongin jarak dulu. Lo pahamin aja dulu bahwa itu ada di barat, jauh dari Jakarta. Kedua, dia ngomongin angin. Biar simple, angin itu ada angin lokal harian sama angin musiman. Angin lokal di pagi hari arahnya begini, dari selatan ke utara. Angin lokal di sore hari arahnya begini, dari utara ke selatan. Jadi bukan salah angin harian ya. Oke, terus ada angin musiman, angin muson barat dan angin muson timur. Kalian semua udah belajar pas SD. Loh bisa dong bang, itu angin muson barat kan dari kiri ke kanan. Angin muson barat itu kejadiannya sekarang, dari Oktober sampai April. Sedangkan ini data PM 2.5 yang merah itu dari Juni sampai Oktober. Itu lagi muson timur. Susah kalau kita menyalahkan angin dari mana aja. Ya emang bukan salah angin harusnya. Dia bilang volume kendaraan setiap hari sama. Ya kagak. Itu Senin Selasa aja ganjil genap. Gue udah sering ketilang di Jakarta gage. Sekarang kemana 80T? Buat apa itu? Hanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Anies itu nggak menjawab pertanyaan Prabowo. Ditanya 80T-nya dipakai kemana? Langkah realnya apa? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Ada yang pintar ngomong, ada yang pintar ngeluh, ada yang macam-macam pintarnya itu. Belum tentu bisa kerja untuk rakyat.
rakyat Indonesia. Saya juga merasa mungkin ada maksudnya saya harus kalah 2 kali. Biar Prabowo kok belajar dulu. Ya. Dan alhamdulillah saya sudah banyak belajar. Peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi terus, karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Perlindungan korban dilakukan. Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti yang tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan. Kadang-kadang ada yang lupa. Ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi, ya kan? Jadi bupati demokrasi, apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara-saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit. Boleh dong. Pak debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden. Yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Ya, nggak ada masalah. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan,
Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya, bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Untuk semua rakyat Indonesia dan salam hormat kepada agama lain, yang mana saya adalah dulunya pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia, 100% mendukung Bapak Anies. Tapi ternyata setelah tahu dia mendukung dengan adanya Rohingya masuk ke Indonesia, maka dengan ini kami 100% membatalkan niat itu. Dan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, bila Anies jadi presiden memang bahaya. Berarti Indonesia nanti akan penuh dengan Rohingya. Ini adalah ucapan sendiri di video Bapak Anies Baswedan yang telah kita lihat sendiri. Maka dari itu, hati-hati, batalkan untuk mendukung Anies Baswedan. Hancur Indonesia ini, karena dia mendukung dengan adanya masuknya Rohingya. Karena bila dia jadi presiden, berarti hancurlah kita semua rakyat Indonesia. Hancur. Jangan didukung Anies Baswedan, berbahaya. Rohingya pasti menemui Indonesia. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masa sudah tahu siapa Anies? Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre Anies tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan.
Gua anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKBHP HTI dikembalikan, ya SKTP dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTI ya dikasih porsinya. Apa porsi HTI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih.
kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara. Haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan, benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini.
Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ya, selama ini mereka selalu mengklaim bahwa hasil survei mereka itu selalu berada di posisi paling atas. Ya, saya itu suka tertawa sendiri ketika melihat pihak sebelah sedang sibuk berbicara mengenai hasil survei. Dikit-dikit pamer survei, dikit-dikit pamer survei. Mereka itu sudah merasa menang di berbagai survei yang ada. Tapi ya, anehnya, meskipun mereka selalu mengklaim bahwa angka surveinya itu sudah berada di posisi paling atas, para pendukung Prabowo Gibran malah diketahui telah melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada relawan Ganjar Mahfud di Sleman, Yogyakarta. Coba bayangkan saja, sebegitu brutalnya para pendukung Prabowo Gibran ini. Nah, akibat dari pengeroyokan itu, seorang korban relawan Ganjar Mahfud pun akhirnya meninggal dunia. Ya, sekarang coba perhatikan saja. Masa mereka mengklaim akan menang dalam satu putaran saja, tapi malah sering terlihat panik dan emosian. Dan dari semua ini ya, maka kita jadi semakin tahu bahwa klaim terkait survei Prabowo yang selalu tinggi dan pasti bisa menang satu putaran itu adalah bohong. Lah, ini kan jadinya semakin menegaskan. Menegaskan apa? Bahwa klaim mereka selama ini adalah sebuah bentuk manipulasi untuk mengkondisikan atau meyakinkan masyarakat bahwa hasil survei itu nantinya akan sama dengan hasil Pilpres 2024. Padahal ya, mereka ini selalu mengklaim bahwasanya ya, politik itu harus riang gembira dan cukup dengan joget-jogetan saja. Tapi faktanya yang terjadi apa? Faktanya justru sebaliknya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana insiden penganiayaan oleh belasan oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Ya, semua itu dilakukan hanya karena apa? Karena mereka menggunakan motor dengan knalpot brong. Sekarang kalaupun mereka salah karena dianggap melanggar ketertiban lalu lintas, maka ranahnya itu adalah kepolisian. Jadi bukan langsung digebukin rame-rame seperti itu. Apalagi yang gebukin itu adalah aparat TNI. Jadi ya, dari tayangan video CCTV yang beredar luas di media sosial, terlihat sangat jelas bahwa salah satu relawan Ganjar Mahfud sudah ditunggu di depan markas. Kemudian secara tiba-tiba, relawan Ganjar Mahfud itu langsung dihajar oleh belasan oknum TNI. Coba bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali. Padahal ya, kalau bicara soal urusan knalpot brong, semua pendukung juga hampir pernah melakukannya. Ya, misalnya pendukung Prabowo Gibran, mereka juga pernah konvoy dengan menggunakan motor knalpot brong. Nah, tapi apakah kemudian mereka bisa langsung digebukin rame-rame? Kan tidak seperti itu, benar Kak? Ya, tapi begitulah melihat semua kejadian ini, para pendukung Prabowo Gibran di media sosial malah secara terang-terangan mendukung semua aksi kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya dan juga oleh oknum TNI. Nah, akibat dari kejadian itu, 2 dari 7 korban masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Bahkan kabarnya ketika dijenguk oleh Pak Ganjar di rumah sakit, salah satu korban ini masih belum bisa diajak ngobrol. Karena apa? Karena belum sadarkan diri. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Nah, apakah ini yang dimaksud politik riang gembira versi mereka? Ini adalah sebuah bentuk kepanikan. Karena apa? Karena hasil survei terbaru Indonesia Politik Expert atau IPE menunjukkan ternyata ya, mereka sekarang sudah tertinggal. Jadi gemoy dan joget-joget itu tidak berpengaruh sama sekali buat masyarakat. Saya ulangi sekali lagi, tidak berpengaruh sama sekali buat masyarakat. Nah, dari data yang saya baca ya, ternyata faktor debat ini lumayan sangat menentukan. Jadi ya, setiap selesai debat, maka suara Prabowo Gibran akan semakin turun.
Ya, tapi mungkin ada yang masih penasaran atau bertanya, apa saja faktor yang membuat elektabilitas Prabowo Gibran semakin turun atau hanya berada di angka 31,25%. Sedangkan elektabilitas Ganjar Pranowo itu berada di angka 33,57%. Dan jujur ya, melihat hasil survei ini, saya jadi teringat dengan survei yang pernah dilakukan oleh Roy Morgan pada saat Pilpres 2019. Jadi pada saat itu ya, hasil survei Roy Morgan mengatakan bahwa Jokowi itu elektabilitasnya 56,5% dan Prabowo 43,5%. Nah, setelah dilakukan perhitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, ternyata hasilnya hampir-hampir sama dengan survei yang dilakukan oleh Roy Morgan. Jadi sekarang bisa dibayangkan elektabilitas Prabowo mentok hanya di angka 30 sekian persen, susah untuk naik di angka 50%. Dan lembaga survei Roy Morgan ini juga sebelumnya sempat merilis bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi pertama. Padahal ya, segala upaya dan cara telah dilakukan, termasuk menjadikan mayoritas menteri sebagai tim ses Prabowo Subianto. Belum lagi bicara soal intimidasi dan termasuk adanya dugaan aparat yang bermain. Nah, yang lebih mengerikan lagi adalah jangan sampai KPU juga ikut bermain. Kalau ya KPU itu sampai bermain, maka ya rakyat ini bisa semakin marah dan itu akan merusak demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini. Nah, jadi saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa dengan ada 3 paslon, elektabilitas Prabowo itu masih belum berubah. Angkanya masih relatif sama saat hasil Pilpres 2019, yaitu berada di kisaran angka 30 hingga 40 sekian persen. Padahal ya, kalau ditanya ya, hampir-hampir seluruh penduduk Indonesia ini pasti akan tahu atau sudah tahu siapa Prabowo Subianto itu. Apalagi setiap kali musim Pilpres, fotonya itu selalu ada di kertas suara KPU. Ya, sekarang kalau secara hitung-hitungan dengan klaim bahwa Prabowo mendapatkan dukungan dari Jokowi, maka tentu elektabilitasnya itu sudah di atas angka 60%-an. Tapi fakta yang terjadi apa? Faktanya elektabilitas Prabowo itu masih di angka 30 hingga 40 sekian persen. Ya, tapi mungkin ada yang bertanya juga, masa sih elektabilitas Prabowo mentok di angka 40 sekian persen? Padahal ya semua amunisi sudah dilakukan, sudah dikeluarkan. Terus kemana saja suara pendukung Jokowi yang sebesar 55,5% itu? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, dengan melihat data dan fakta elektabilitas Prabowo Subianto saat ini, maka jelas bahwa pendukung Jokowi yang menyeberang ke Prabowo itu hanya sebagian kecil kalangan elit yang tersandra oleh kepentingan politik. Ya, bisa jadi pendukung Jokowi yang menyeberang ke Prabowo itu hanya dari kalangan elit yang tersandra oleh kasus hukum. Ya, coba perhatikan saja, hampir semua ketua umum partai yang menyeberang ke sana, rata-rata mereka bermasalah dan sebelumnya terjerat dengan kasus hukum. Itulah kenapa pernah ada tim ses di sana yang mengaku jika sampai 2024 nanti kalah, maka semua akan masuk penjara. Nah, dari sini saya bisa simpulkan, bisa jadi pendukung Jokowi yang didominasi oleh mayoritas masyarakat kalangan menengah ke bawah, mereka ini memang sudah antipati terhadap Prabowo Subianto. Maklum, jejak kebrutalan sejak Pilpres 2014 dan 2019 masih sangat-sangat membekas di benak mereka atau kita semua. Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD lebih banyak didukung oleh masyarakat atau kalangan pendukung Jokowi yang dari kalangan menengah ke bawah. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, nasionalis tulen, PDIP tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai muslim yang taat, tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi, keluarganya pun multi agama. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti
Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Jadi kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.